Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahab, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami di mana makalah kami berjudul model-model pengembangan kurikulum. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Oke, langsung saja ke pengertian model kurikulum. Oke, model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Dan pengembangan kurikulum menurut Saidi Sukmadinata bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru, atau bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan model kurikulum adalah suatu sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang dalam penyusunan kurikulum yang baru ataupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada yang memberikan relevansi pada masa mendatang. Oke, selanjutnya model-model pengembangan kurikulum. Berdasarkan perkembangan para ahli kurikulum, di mana setiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya itu sendiri, maupun dilihat dari tahapan pengembangannya sesuai dengan pendekatannya. Oke, model-model pengembangan kurikulum dari berbagai pendapat antara lain administratif. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama. Model ini sering disebut garis dan staff atau top down. Munculnya model tersebut berawal dari inisiatif dan gagasan pengembangan dari para administrator pendidikan dan penggunaan prosedur administrasi. Pengembangan model ini bersentral pada wewenang dari pemerintah pusat. Adapun tugas dari komisi pengarah kurikulum ini sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan rumusan falsafah. Yang kedua, merumuskan konsep-konsep dasar. Ketiga, merumuskan landasan. Yang keempat, merumuskan kebijaksanaan. Yang kelima, merumuskan strategi utama. Yang keenam, merencanakan garis-garis besar kebijaksanaan. Yang ketujuh, membentuk tujuan umum pendidikan. Tugas dari tim kerja pengembangan kurikulum ini yaitu merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan umum, memilih dan menyusun sekuens bahan pelajaran, serta menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi guru. Pengembangan kurikulum model administratif tersebut menekankan kegiatannya pada orang-orang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berhubung pengembangan kegiatan berasal dari atas ke bawah, pada dasarnya model ini mudah dilaksanakan pada negara yang menganut sistem sentralisasi dan negara dengan kemampuan tenaga pengajarnya masih rendah. Kelemahan model ini yaitu pertama, kurang pekanya terhadap adanya perubahan masyarakat. Di samping itu juga karena kurikulum ini biasanya bersifat seragam atau secara nasional, sehingga kadang-kadang melupakan atau mengabaikan adanya kebutuhan dan kekhususan yang ada pada tim daerah. Dan yang selanjutnya, pada prinsipnya pengembangan kurikulum dengan model ini bersifat tidak demokratis karena prakarsa, inisiatif dan arahan dilakukan melalui garis staf hierarkis dari atas ke bawah, bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari bawah ke atas. Selanjutnya, pengalaman menunjukkan bahwa model ini bukan alat yang efektif dalam perubahan kurikulum secara signifikan, karena perubahan kurikulum tidak mengacu pada perubahan masyarakat, melainkan semata-mata melalui manipulasi organisasi dengan pembentukan macam-macam kepanitiaan. Dan yang terakhir, kelemahan utama
Dari model administratif ini yaitu diterapkannya konsep dua fase, yaitu konsep yang mengubah kurikulum lama menjadi kurikulum baru secara uniform melalui sistem sekolah dalam dua fase sendiri-sendiri, yakni penyiapan dokumen kurikulum baru dan fase pelaksanaan dokumen kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu model grassroots, di mana dalam model pengembangan yang bersifat grassroots, seorang guru atau sekelompok guru atau juga keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenan dengan suatu komponen kurikulum, satu bidang studi atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum. Pengembangan model grassroots ini juga menuntut adanya kerja antara guru, antara sekolah secara baik. Di samping itu juga harus ada juga kerja sama dengan pihak di luar sekolahnya, khususnya orang tua dan masyarakat. Oke, pada pelaksanaannya para administrator cukup memberikan bimbingan dan dorongan kepada staf pengajar. Oke. Orientasi yang demokratis dari rekayasa model grassroots bertanggung jawab membangkitkan apa yang menjadi dua aksioma kemantapan sebuah kurikulum, yaitu bahwa sebuah kurikulum hanya dapat diterapkan secara berhasil apabila guru-guru dilibatkan secara intim dengan proses pembuatan atau konstruksi dan pengembangannya. Dan bukan hanya para profesional, tetapi murid, orang tua, anggota masyarakat lain harus dimasukkan dalam proses pengembangan kurikulum. Hal ini didasarkan pada atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajar di sekolah. Guru adalah sebagai kunci dalam rekayasa kurikulum yang efektif. Digambarkan pada 4 prinsip yang menjadi dasar model grassroots, yaitu yang pertama, kurikulum akan baik apabila kemampuan profesional guru baik. Yang kedua, kompetensi guru akan membaik apabila guru terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah pribadi atau revisi kurikulum. Dan yang ketiga, jika guru urun rembuk dalam membentuk tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam memilih, mendefinisikan, memecahkan masalah yang akan dihadapi, pertimbangan dan menilai hasil, maka keterlibatannya paling terjamin. Dan yang keempat, karena orang bertemu dalam kelompok atau tatap muka, mereka akan dapat memahami satu sama lain lebih baik dan untuk mencapai suatu konsensus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tujuan dan rencana-rencana. Oke, secara singkat, diagram kerja pengembangan model grassroots yaitu sebagai berikut. Pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi memungkinkan pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain atau keseluruhan bidang studi sekolah atau daerah lain. Keuntungan dari model ini adalah proses pengambilan keputusan terletak pada pelaksanaan mengikutsertakan pihak bahwa khususnya para staf mengajar dan mungkin terjadinya kompetensi di dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang pada gilirannya akan melahirkan manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Oke, dan yang ketiga yaitu model backup. Sesuai dengan namanya, model ini diformulasikan oleh G.A. Backup pada tahun 1964, yaitu mengemukakan ada 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Yang langsung saja ke langkah-langkahnya.
Langkah yang pertama, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengembangan kurikulum harus menentukan terlebih dahulu lokasi atau wilayah yang akan dijadikan pilot atau proyek untuk pengembangan kurikulum. Kedua, setelah wilayah atau lokasi yang akan menjadi pilot proyek sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan personalia yang akan ikut terlibat di dalam pengembangan kurikulum. Bila personalia sudah disusun dengan baik, maka langkah berikutnya adalah pengorganisasian person-person tersebut dalam 5 tim, yaitu yang terdiri dari tim pengembangan kurikulum, tim peneliti kurikulum yang sedang dipakai atau sedang dipergunakan, dan selanjutnya tim untuk mempelajari kemungkinan penyusunan kurikulum, tim perumus untuk kriteria-kriteria kurikulum yang akan disusun, tim penyusun dan penulis kurikulum baru. Sedangkan prosedur kerja yang akan dilalui adalah sebagai berikut: merumuskan tujuan baik, tujuan umum maupun tujuan khusus, memilih atau menseleksi materi, menentukan pengalaman belajar, menentukan kegiatan dan evaluasi, menentukan detail. Dan selanjutnya langkah yang keempat. Pada langkah ini ditentukan implementasi pelaksanaan kurikulum merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena membutuhkan kesiapan dalam banyak hal seperti guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas, fasilitas siswa, dana, manajerial, dan pemimpin sekolah atau administrasi sekolah. Dan langkah yang kelima atau terakhir, setelah semua kebutuhan itu untuk kepentingan pelaksanaan atau implementasi terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan, maka langkah berikutnya yang merupakan langkah terakhir dari pengembangan kurikulum model BECAM adalah mengevaluasi kurikulum. BECAM mengemukakan hal-hal yang harus dievaluasi, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi terhadap hasil pelajar siswa, evaluasi terhadap sistem dalam kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum model BECAM memandang pengembangan kurikulum tersebut dalam proses keuntungan model ini adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan. Kelemahan seperti halnya model administratif adalah kurang fokusnya terhadap perubahan masyarakat, kurang memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan lainnya, menuntutnya adanya kekhususan tertentu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nandra Siregar dan saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu pemateri kedua, yang dimana adalah 4 drill P Taylor. Dalam bukunya yang berjudul Basic Principles Curriculum and Instruction 1949, Taylor mengatakan bahwa kurikulum development, pengembangan kurikulum model Taylor ini mungkin yang terbaik, dengan penekanan khusus pada fase perencanaan. Walaupun Taylor mengajukan model pengembangan kurikulum secara komprehensif, tetapi bagian pertama dari model atau seleksi tujuan menerima sambutan yang hangat daripada edukator. Untuk melaksanakan penyaringan, para pendidik harus menjelaskan prinsip-prinsip belajar yang baik, dan psikologi belajar memberikan ide mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai pencapaian tujuan dan waktu untuk melaksanakan kegiatan secara efisien. Taylor pun menyarankan bahwa agar pendidik memberi perhatian kepada cara belajar yang dapat 1. Mengembangkan kemampuan berpikir, 2. Menolong dalam memperoleh informasi, 3. Mengembangkan sikap masyarakat, 4. Mengembangkan minat, dan yang kelima itu mengembangkan sikap kemasyarakatan. Taylor 1949 memperingatkan bahwa agar dibedakan antara konten atau isi pelajaran atau kegiatan-kegiatan belajar dengan pengalaman belajar, karena pengalaman belajar merupakan pengalaman
yang diperoleh dan dialami anak-anak didik sebagai hasil belajar dan interaksi mereka dengan konsen atau isi. Dan kegiatan belajar untuk pengembangan pengalaman belajar yang mereka peroleh harus bermuara pada pemberian pengalaman para pelajar yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan benar. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, Interted Model Tabah. Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melaksanakan percobaan penyusunan teori dan kemudian baru ditetapkan. Hal itu dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dan praktik, serta menghilangkan khusus Tabah mengajukan untuk menggunakan ini diawali dengan melaksanakan percobaan penyusunan teori dan kemudian baru ditetapkan. Hal itu dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dan praktik, serta menghilangkan khusus Tabah mengajukan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi atau organisasi kurikulum yang logis dan individu pelajar atau psikologis kurikulum. Yang keenam yaitu demonstrasional model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datangnya dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini hanya berskala kecil. Model ini hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, suatu komponen atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Kerugian utama model demonstrasi ialah karena model ini menciptakan pertentangan di kalangan guru. Guru-guru yang tidak ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum cenderung menganggap guru-guru melakukan eksperimen dengan keraguan dan tidak yakin. Mereka menganggap kalaulah hasil eksperimen itu baik, namun kelompok tersebut tidak menghambat penyerapan terhadap individu inovasi kurikulum. Karena itu, suatu komponen yang penting pada model demonstrasi adalah perlu diadakannya komunikasi terbuka antara guru-guru yang melakukan eksperimen dengan pihak berwenang atau misalnya perguruan tinggi yang terkait yang bertujuan untuk serangkaian demonstrasi hasil-hasil pekerjaan mereka. Yang ketujuh yaitu Roger Interpersonal Relation Model. Meskipun Roger bukan seorang ahli pendidik tetapi ahli psikologi, tetapi konsep-konsepnya tentang psikoterapi khususnya dalam pembimbing individu juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dan sangat terkenal dengan pendekatan atau no-directive dan humanistik dalam pengajaran dan perencanaan kurikulum. Memang ia banyak mengungkapkan konsepnya belajar untuk pendidikan. Ia percaya bahwa hubungan antara insani yang posesif memungkinkan orang tumbuh dan oleh karenanya pengajaran harus berdasarkan konsep human relation bukan pada mata pelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki personal relationship dengan siswa dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana Sibuan dari kelompok 4 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh kawan saya. 8. D.K. Wheeler dalam bukunya yang cukup berpengaruh pada tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Rasional merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah ini tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah
telah diselesaikan sebagai mantan akademis University of Worcester, Australia. Wheeler mengembangkan ide-idenya sebagai yang telah dilakukan Clyde Taylor dan Tabah. Selanjutnya nomor 9, Autry dan Howard Nichols dalam bukunya Diplomatic Curriculum pada tahun 1978 mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidikan, khususnya di Inggris. Pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Terdapat 5 langkah atau tahapan yang diperlukan dalam proses pengembangan secara kontinu. Langkah-langkah tersebut terbagi ada 5. Yang pertama, situational analysis. Yang kedua, selection of objective. Yang ketiga, selection and organization of content. Yang keempat, selection and organization of models. Yang kelima, evaluasi. Maksud fase analisis situasi yaitu merupakan suatu yang disengaja untuk memaksa para pengembang kurikulum lebih representatif terhadap lingkungan dan secara khusus dengan kebutuhan anak didik. Kedua penulis ini menekankan perlunya memakai pendekatan yang lebih komprehensif untuk mendiagnosis semua faktor menyangkut semua situasi dengan diikuti pengguna pengetahuan dan pengertian yang berasal dari analisis tersebut dalam perencanaan kurikulum. Yang ke-10, Deckel-Warkel. Pada tahun 1970, Deckel-Warkel pengguna pengetahuan dan pengertian yang berasal dari analisis tersebut dalam perencanaan kurikulum. Yang ke-10, Deckel-Warkel. Pada tahun 1970, Deckel-Warkel berpendapat bahwa objektif atau rasional model dalam proses kurikulum ini tidak menerima pendapat dari literatur yang tidak populer. Walker berpendapat bahwa pengembangan kurikulum tidak mengikuti pendekatan yang lebih ditentukan dari urutan yang rasional dari elemen-elemen kurikulum ketika mereka mengembangkan kurikulum tersebut. Ada 4 fase dalam pengembangan model kurikulum. Yang pertama, fase pertama, Walker mempunyai argumen bahwa pernyataan pelapor diorganisasikan oleh para pengembang kurikulum dan pernyataan tersebut berisi serangkaian ide, propensi dan pilihan, pendapat, keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh kurikulum. Fase kedua, Walker berpendapat bahwa pengembang kurikulum tidak memulai tugas dalam keadaan kosong. Nilai-nilai, konsepsi dan hal-hal pengembangan kurikulum sebagai mengindikasikan adanya kesukaan dan perlakuan sebagai dasar. Fase ketiga, ketika interaksi di antara individu dimulai, mereka kemudian memasuki fase pertimbangan yang mendalam. Yang keempat, fase model terakhir Walker adalah menggunakan bentuk desik. Pada fase ini, developers membuat keputusan tentang berbagai komponen proses atau elemen-elemen kurikulum. Yang ke-11, Malcolm Sigberg, yaitu Curriculum Development Center, yaitu Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum di Australia. Mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Pada tahun 1976 menganjurkan suatu pendekatan dan
mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapat mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum. Yang ke-12, the systematic actinious model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial, mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah. Yang ketiga, emerging technical model. Perkembangan bidang teknologi dari ilmu pengembangan syarat nilai-nilai efisiensi dan efektif kurikulum di Australia. Mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Pada tahun 1976 menganjurkan suatu pendekatan dan mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapat mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum. Yang ke-12, the systematic actinious model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial, mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah. Yang ketiga, emerging technical model. Perkembangan bidang teknologi dari ilmu pengembangan syarat nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi pengembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang dasarkan hal ini diantaranya behavioral analysis model. Mereka menekankan pengusahaan perilaku atau kemampuan suatu kemampuan atau perilaku yang kompleks diuraikan menjadi perilaku yang sederhana yang tersusun secara hierarki. Siswa menjadi perilaku secara berangsur-angsur mulai yang sederhana menjadi lebih kompleks. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah Rahab, MPN 19190051. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang the Layton set model. Nah, pada Layton set model memetakan 3 elemen dasar, yaitu filosofi, psikologi, dan sumber, 3 proses seleksi, organisasi, dan evaluasi. Secara signifikan, Layton set jelas menunjukkan keterkaitan antara berbagai model komponen. Model ini dimulai dengan 2 dasar lebih dari 3 sumber. Jelaslah bahwa sumber itu sendiri dipengaruhi oleh filsafat dan dasar psikologi dan sebaliknya. Sedangkan Taylor sendiri menjelaskan 1. Presentasi, memilih tujuan, dan 2. Memilih organisasi dan evaluasi pengalaman belajar. Layton set membedakan antara pengalaman belajar dan kegiatan belajar. Dia mendefinisikan tujuan sebagai kombinasi dari pengalaman yang belajar mencoba untuk mencapai pengalaman. Dalam model ini, Layton set terminologi adalah perilaku yang tertulis ke dalam tujuan, sedangkan kegiatan adalah pengalaman. Mereka menyangkupi pelajaran untuk mencapai perilaku yang diharapkan dan kegiatan yang dipilih dan diatur, tapi hanya mengalami perilaku ke terminal yang dievaluasi. Nah, selanjutnya the Saylor and Alexander model. Model ini membentuk kurikulum planning
maaf ya sebelumnya, model perkembangan kurikulum. Nah, The Saylor and Alexander model, yaitu model ini membentuk kurikulum planning proses, yaitu perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Kurikulum menurut mereka adalah sebuah rencana yang menyediakan kesepakatan belajar bagi orang yang akan dididik. Namun rencana kurikulum tidak dapat dimengerti sebagai sebuah dokumen, tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk porsi atau bagian kurikulum tertentu. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan secara pendidik yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Saylor, Alexander, dan Lewis mengklasifikasi serangkaian tujuan ke dalam 4 bagian kegiatan di mana pembelajaran terjadi, yaitu perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan dan berkelanjutan, dan spesialisasi. Setelah tujuan dan sasaran serta bidang kegiatan ditetapkan, perencanaan mulai proses merencanakan kurikulum. Diputuskan kesempatan belajar yang tepat bagi masing-masing bidang kegiatan dan bagaimana serta kapan kesempatan itu akan disediakan. Setelah merancang dibuat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan materi kami, yaitu 1. Keberadaan model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum, dan dengan mempelajari model-model pengembangan kurikulum dapat memudahkan dalam melakukan pengembangan kurikulum. Yang kedua, pada saat ini banyak para ahli yang mengemukakan tentang model-model pengembangan kurikulum, tetapi setiap model pengembangan kurikulum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, juga memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan masing-masing model arahan pengembangannya berbeda-beda. Ada yang menitik beratkan pada pengambilan kebijaksanaan, ada perumusan tujuan, perumusan isi pelajaran, pelaksanaan kurikulum, maksudnya pelaksanaan kurikulum itu sendiri, dan evaluasi kurikulum. Yang ketiga, pemilihan suatu model pengembangan kurikulum sebaiknya perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut, dan mempertimbangkan model pengembangan kurikulum yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang keempat, model-model kurikulum akan berkembang terus seperti kurikulum yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari makalah kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.